Real news and information. Only on Sindo Trijaya FM. Disiarkan langsung dari Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, Puri Gede, Jalan Gubernur Budiono nomor 8 Semarang. Inilah Mas Ganjar Menyapa, dialog gubernur dengan masyarakat Jawa Tengah. Kali ini mengangkat judul Pro Kontra Industri Semen di Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anda bisa berinteraksi langsung dengan Gubernur Jawa Tengah melalui nomor telepon 024 8311 151 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0818 403 898 atau mention ke Twitter @ganjarpranowo dan @Sindo-Trijaya-SMG. Mas Ganjar Menyapa bisa Anda dengar di 898 Sindo Trijaya FM Semarang, 98,4 FM R2B Rembang, 101 Pas FM Pati, 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, dan 87,7 FM Suara Widuri Pemalang, serta live video streaming di stream.jatengprof.go.id. Acara ini didukung oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa, salam sejahtera. Ketemu dengan Pras kembali dalam program Mas Ganjar Menyapa yang hadir setiap Selasa jam 7 sampai jam 8 pagi. Di kesempatan Mas Ganjar Menyapa pagi kali ini di tanggal 17 Januari 2017 seperti biasa digelar di Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah di Puri Gede di Jalan Gubernur Budiono 8A Semarang. Ya, kebetulan tema kita ini cukup menarik, lagi banyak diperbincangkan juga oleh masyarakat, yaitu seputar industri semen di Jawa Tengah. Jadi kalau saya mengutip kalimat dari almarhum pelawak Basuki, ngomong-ngomong soal semen, tema kita adalah pro kontra industri semen Jawa Tengah. Baik, bersama saya sudah ada Mas Ganjar Pranowo. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Mas Ganjar. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru ya Mas ya. Kita nggak ketemu setahun ya Mas? Setahun, betul. Pantas sampean kelihatan sudah mulai agak tua. Iya, betul iya. Sekali. Tambah sudah, setahun ya. Iya. Paling nggak saya mengikuti panjenengan gitu ya. Meninggalkan dunia hitam. Sampean masih hitam. Iya. Kalau diperhatikan secara rinci ini kelihatan Mas. Kelihatan. Nanti ya. Nanti kita obrolkan lebih lanjut soal itu. Oke. Bicara soal semen ini Mas Ganjar, ini hal yang menarik ya, karena beberapa pekan terakhir ini menjadi isu yang hangat di masyarakat, bahkan ada demo-demo. Ini ceritanya gimana sih dari awal, sedikit flashback nih Mas Ganjar? Ada yang pro, ada yang kontra, gitu kan? Saya kira demo reaksi ini terjadi sekitar 2014 ya, setelah konstruksi semen berjalan dan kemudian ada gugat-menggugat agak cukup panjang, lalu putusan MK menyatakan ini harus dicabut izinnya begitu. Dan saya punya waktu sampai tanggal 17 sampai hari ini Mas itu. Tapi saya maju sehari. Kemarin sudah saya umumkan untuk mencabut SK. Dan saya dengar-dengar itu. Dengar-dengar loh ini. Hari ini sudah siap dari mana-mana kalau saya pantau dari sosial media. Pokoknya mau demo di besar-besaran begitu. Nah, hari ini apa yang menjadi perintah Majelis PK Mahkamah Agung sudah saya lakukan untuk mencabut SK, maka mudah-mudahan obrolan ini banyak didengarkan banyak orang gitu Mas. Iya, semoga begitu ya. Iya. Baik, saya akan sapa dulu yang pagi hari ini mendengarkan 89,8 FM Sindo Trijaya Semarang, kemudian 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, 87,7 FM Suara Widuri Pemalang, 101 FM Pas Pati, juga 98,4 FM R2B Rembang. Anda bisa juga berinteraksi langsung dengan Mas Ganjar Pranowo di telepon 024 8311 151 atau juga melalui SMS kami di 0818 403 898. Ya, ngomong-ngomong soal semen di Jawa Tengah,
Kayaknya memang ini biar bikin Jawa Tengah makin gayeng aja. Jadi biar lebih gayeng lagi, kita simak dulu yang berikut ini. Kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik Persero Tbk yang kemudian diperbarui dengan nama PT Semen Indonesia Persero Tbk di Kabupaten Rembang dipastikan harus ditunda pelaksananya. Hal ini dipastikan setelah terbitnya putusan peninjauan kembali nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang intinya menyatakan batal dan memerintahkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut keputusan tersebut. Menindaklanjuti keputusan PK yang diikuti berbagai pertimbangan strategis lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan keputusan Gubernur nomor 660.1/4 tahun 2016 tanggal 16 Januari 2017 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/30 tahun 2016 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Atas keputusan tersebut, Pemprov Jawa Tengah memerintahkan kepada PT Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL. Atas keputusan tersebut itu pula, Gubernur memerintahkan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi putusan peninjauan kembali nomor 99 PK/TUN 2016 tanggal 5 Oktober 2016. Dengan berlakunya keputusan Gubernur nomor 660.1/4 tahun 2016 tanggal 16 Januari 2017, maka izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/17 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah oleh keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/30 tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dinyatakan batal. Selanjutnya, usaha dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dua keputusan gubernur sebelumnya ditunda pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan putusan peninjauan kembali nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016. Lantas bagaimana nasib industri semen di Rembang milik perusahaan plat merah ini? Selain tergantung dari hasil perbaikan dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL oleh PT Semen Indonesia, tentu dibutuhkan juga peran serta masyarakat dan semua stakeholder untuk saling memberikan masukan sekaligus kritik membangun tentang apa dan bagaimana agar pabrik semen di Rembang dapat beroperasi dengan baik. Dibutuhkan pula saran atas dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan oleh rencana pembangunan pabrik semen di wilayah perbatasan wilayah Rembang Blora ini. Tak kalah pentingnya, bukan hanya pro kontra yang selalu dikedepankan, namun jalan tengah dan solusi atas semua persoalan yang muncul sebagai efek berdirinya pabrik semen harus dikedepankan, sehingga muncul gagasan dan bahasan yang beretika dan bertanggung jawab. Baiklah para pendengar, itu prolog yang menjadi latar belakang dari tema kita di Mas Ganjar Menyapa pagi hari ini dengan judul Pro Kontra Industri Semen Jawa Tengah. Ini Mas Ganjar, kalau saya simak prolognya ini banyak sekali singkatan, banyak sekali nomor-nomor. Banyak terutama yang kalau menurut tim redaksi kami yang terpenting adalah putusan PK nomor 99 PK/TUN 2016.
Nah, apa substansi dari keputusan ini untuk melaksanakan amar putusan PK dari MA itu, Mas? Ya, ini benar Mas, kalau sudah ngomong putusan PK ini nggak boleh ada yang keliru sebenarnya. Nggak boleh ada yang keliru, ngutipnya nggak boleh ada yang keliru. Kalau keliru bisa nggak pas. Kalau salah objeknya sebenarnya juga akan menjadi perdebatan, termasuk putusan ini sendiri. Jadi nggak tahu hakimnya nggak cermat, apa pas ngetik ngantuk gitu ya. Saya tidak tahu, tapi menuliskan SK saja tidak lengkap. Ya, tapi oke, mungkin itu juga sudah menjadi pertimbangan hakim. Hakim kalau sudah memutus, Mas, nggak boleh diralat. Betul. Yang boleh melarat adalah upaya hukum. Nah, ini upaya hukumnya udah nggak ada, tinggal upaya Gusti Allah. Nah, kira-kira gitu. Tapi poin yang penting, Mas, putusan hakim itu mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, terus menyatakan batal surat keputusan gubernur yang nomornya banyak tadi loh. Betul. Tapi tak gampangin aja ya Mas ya. Surat gubernur yang mana, SK ini SK berkaitan dengan izin lingkungan kegiatan yang 2012, ben gampang ngiling-ngiling. Izin sing tahun 2012 kae lho, nah, gitu. Ya. Terus mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan itu. Tergugatnya salah satunya saya. Tugas saya nanti untuk mencabut, dan kemarin sore kita cabut. Nah, sampean mau tahu nggak isi pertimbangan hakimnya apa itu, Mas? Ya, tak wacake Mas ya. Ini pendengarnya biar tahu. Jadi halaman 100-708 putusan PK, pada pokoknya majelis hakim menyatakan bahwa Joko Priyanto tidak hadir dalam rapat silaturahmi pemerintah Kabupaten Rembang, PT Semen Indonesia dengan warga Gunem yang dibuktikan dengan novum. Wah, ini ada novumnya Mas. Novum tahu Mas? Dulu tahu, sekarang lupa. Ada buktinya lah, itu bukti baru gitu ya. Bukti baru yang dijadikan bukti pada sidang PK yang diajukan penggugat berupa tiket Garuda, boarding pass, surat pernyataan terbang, dan email dari Garuda kepada Panintur. Nah ini yang ada. Ini ada pertimbangannya di kita. Biar adil kita bandingkan ya. Nah, ini pertimbangan putusan. Nah, dari analis putusan kita dari tim hukum kita menyampaikan, ini kayaknya majelis hakim memang ceroboh gitu, dan ada kekeliruan novum. Karena gini, berdasarkan keterangan saksi Dwi Joko Supriyanto dan Teguh Gunawarman yang menyatakan melihat Joko Priyanto hadir. Jadi satu, Joko Priyanto sang penggugat ini mengaku tidak hadir, tapi ada dua orang yang mengaku melihat. Nah, ini siapa yang berbohong atau ada penampakan, kan gitu lah. Betul sekali. Mungkin kembar identik juga bisa. Gitu. Yang kedua, majelis hakim menyatakan bahwa novum PK yang tadi diajukan adalah tiket Garuda dan boarding pass, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan Menteri Perhubungan, tapi nanti nomornya mesti kalau perlu kita carikan ya. Yang ketiga, majelis hakim tidak cermat. Nah ini Mas, hukum itu kayak gini Mas. Ini namanya ada Joko Priyanto tanpa Y dan Joko Priyanto dengan Y pada tiket Garuda itu. Lah yang benar yang mana, kan gitu ya? Ganjar Pranowo pakai D sama pakai C. Atau nyebut saja Ganjar. Wah, Ganjarnya banyak. Ini soal subjek yang harus hati-hati. Terkait email Garuda kepada Panintur, majelis hakim juga tidak cermat bahwa dalam hal ini tidak ada pihak yang bernama Panintur. Mungkin maksudnya Panentur ini kayaknya. Kalau yang saya pernah dengar loh, pernah piknik loh. Ya. Jadi saya beri tiket loh Mas. Mungkin loh ini. Tapi ini jadi kayak promo ya? Enggak ya. Maka terkait dengan novum yang diajukan penggugat, pihak Garuda telah memberikan konfirmasi bahwa novum PK1 sampai dengan PK4 bukanlah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Garuda kepada penumpangnya. Ini pihak Garuda ya yang menyatakan. Itu satu Mas, pertimbangan majelis. Yang kedua, halaman 111 putusan PK paragraf 5, pada pokoknya majelis hakim menyatakan bahwa masih banyak warga masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen PT SMI dengan bukti adanya pernyataan dokumen sikap penolakan warga Rembang terhadap pendirian pabrik PT SMI tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani 2.501 orang. Ini analisis dari tim hukum kita. Majelis hakim telah membuat kesalahan fatal dengan menyatakan masih banyak warga yang menolak pembangunan pabrik semen berdasarkan dokumen tanda tangan di 2.501 warga itu Mas, yang mana bukti tersebut isinya tidak jelas.
penuh rekayasa dan diduga banyak tanda tangan palsu, diduga. Oh, itu termasuk yang ada superhero itu ya? Mas, ya? Bener. Bener. Tak bacain nanti Mas, biar tahu. Tapi publik harus tahu ya. Saya sih baca koran kemarin katanya ini sekarang lagi proses di Polda ya. Ya. Kemudian ada yang proses di Polda, tapi ada juga yang mengatakan ada yang dikriminalisasi begitu. Tapi faktanya ini ada data atau angka yang tidak jelas gitu ya. Iya. Nama yang tidak jelas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ada warga yang bekerja sebagai Power Rangers, Ultraman, Presiden dan lain-lain. Bahkan ada warga yang menuliskan alamatnya ada di Manchester dan Manhattan. Keren ya? Sekali, pelatih bola mungkin ya. Lah jangan. Selain itu perlu diketahui bahwa AMDAL PT SMI telah sesuai dengan asas partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 huruf K Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan hidup. Ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat yang terkena dampak dalam proses penyusunan maupun penilaian AMDAL serta adanya masukan dan tanggapan masyarakat saat konsultasi publik dilangsungkan. Ini konsultasi publiknya Mas, ini hari Jumat tanggal 9 Desember 2011, tempatnya di kantor Kecamatan Gunem, dihadiri oleh 100 orang perwakilan warga. Nah di antara 100 orang itu ada yang melihat si print, ada yang membayangkan mungkin, atau mungkin penampakan. Jadi ini masih misteri. Adakah orang itu di situ? Kira-kira gitu Mas. Ya. Jadi rapat Komisi Penilai AMDAL dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Aula Kantor Bupati Rembang. Jadi sebenarnya 2 kali. Ini kalau kita bicara partisipasi seperti itu. Jadi untuk menjelaskan, tidak banyak Mas, tak bacain ya. Terakhir ini, halaman 113 putusan MK, Majelis Hakim menyatakan bahwa AMDAL PT SMI tidak memberikan pembatasan dan tata cara penambangan pada kawasan CAT, cekungan air tanah. Ini apa ya? Ilmunya itu di ilmu geologi ya Pak ya. Aku ora mudeng Mas ini. Terus kemarin belajar saya sekarang. Oh, cekungan air tanah itu kira-kira perut bumi yang ngemu banyu kira-kira gitu. Betul. Nah gitu Mas, kira-kira ngemu banyu ya. Sehingga tidak dapat diperhitungkan bahwa kegiatan penambangan yang ada di AMDAL dapat menjamin keberlangsungan sistem akuifer pada kawasan CAT. Sampai nyerah mudeng tahu akuifer? Nggak tahu Mas. Akuifer itu apa ya Pak kira-kira? Bahasa gampangnya apa ya Pak? Ini ada Pak Teguh ini dari SDM. Wadah, ngemu. Gitu Mas, betul. Itu. Nah, pada dasarnya Majelis Hakim dalam putusannya telah memberikan petunjuk mengenai materi apa saja yang kurang dalam dokumen AMDAL PT SMI. Ini analisis kita dari tim hukum. Akan tetapi dalam memberikan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim ternyata telah tidak cermat dalam membaca dokumen AMDAL PT SMI karena faktanya dalam RKL, RPL dari PT SMI atau Semen Gresik waktu itu telah memberikan langkah penanggulangan terkait permasalahan air bersih dan kebutuhan irigasi untuk pertanian dengan menerapkan konsep zero runoff. Iki yo angel neh Mas. Iya, itu bahasanya. Iki kira-kira sekolah tentang banyu Mas. Pas pelajaran ini aku ora mlebu nih. Ini zero runoff karena masuk angin kalau kena air. Ya. Dan pembuatan embung serta melaksanakan kegiatan penghijauan. Jadi sudah dilakukan Mas. Maka dalam dokumen RKL RPL PT SMI telah memberikan langkah penanggulangan terkait permasalahan air bersih dan kebutuhan irigasi untuk pertanian dengan menerapkan konsep zero runoff dan pembuatan embung serta melaksanakan kegiatan penghijauan. Jadi sampai dengan hari ini malah pabriknya belum jadi, itu sudah jadi. Mungkin bahasa saya ini kalau dengan teman-teman yang kontra akan terlihat Ganjar kok belain, tidak, saya hanya menyampaikan fakta ya. Halaman 114 ini yang terakhir, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam beberapa bagian dokumen AMDAL PT SMI tidak memperlihatkan solusi konkret dan tidak tergambar cara alternatif penanggulangan masalah kebutuhan warga akan air bersih dan kebutuhan pertanian. Ya gitu tadi. Kok tidak ada konkret? Lah ini sekarang aja udah dikonkret kan. Jadi saya diminta untuk meresmikan sumber air bersih di sana yang belum pernah ada dan sekarang ada dan sudah dinikmati warga. Dua embung ya sudah ada ya dari BLH ini. 2 embung sudah dibangun. Nah saya disuruh meresmikan. Nanti saya dikira bela-belain gitu. Karena masih berproses. Nah saya kemarin nggak mau hadir untuk peresmian itu, tapi silahkan sekarang dilihat. Pabriknya belum jadi, itu sudah jadi.
Namun terlepas adanya kekurangan pada dokumen AMDAL PT SMI, Majelis Hakim nyatanya tidak melarang dilakukannya kegiatan penambangan di Rembang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya halaman 113 paragraf 3. Bunyinya gini Mas, Hakim ini sebenarnya melarang nggak sih di Rembang itu dilakukan penambangan? Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah Watu Putih tidak dibenarkan. Ya. Namun demikian, untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat strategis dapat dikecualikan dengan pembatasan yang sangat ketat dan cara-cara tertentu serta terukur yang tidak mengganggu sistem akuifer. Nah, mari kita menafsirkan ini. Nah, sekarang kalau nggak boleh, di sana itu sudah ada penambang. 1, sudah jalan. 2, itu sumber air kemarin dibor ya, yang dari bantuan semen yang ke masyarakat itu, sumur bor dibor Mas, boleh, nggak ada yang larang itu, dan di banyak tempat juga seperti itu. Iya. Maka sebenarnya Mas, antara pertimbangan putusan PK, analisis yang dilakukan oleh tim hukum kita dan data pendukungnya, ini sebenarnya kondisinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau ada pendengar Sindu Trijaya pagi ini loh senyatanya. Saya sekarang mau tak buka biak semuanya karena saya sudah mencabut izinnya, dan kemudian nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT SI, dan itu terserah PT SI Semen Indonesia. Maka hari ini edukasi publiknya saya tambahi lebih dalam biar memahami persoalan ini. Betul, termasuk istilah-istilah itu tadi ya. Ya, okay. Oke, jadi bagaimanapun dari yang dibacakan Mas Ganjar ini menunjukkan bahwa hakim juga manusia. Oh Mas, ya. Nek baca geger ini ya panjen tugas saya lah dari pemerintah untuk mencarikan solusi yang terbaik itu. Oke. Nah, ini saya penasaran juga Mas Ganjar. Tadi katanya sudah ada penambang ya, 1 gitu ya. Banyak. Oh banyak. Catatan saya yang pertama bahwa sana sudah ada penambang dan sudah lama Mas. 95 mulai, dan puluhan ya Pak ya. Puluhan penambang Mas. Nggak ada yang protes. Saya nggak lupa apa kata Mbah Rono waktu datang ngasih surat cinta ke saya dulu. Di atas cekungan air tanah nggak boleh ada penambangan. Saya kasih foto, Mbah, ini loh Mbah, ada penambangan. Anda kasih surat nggak kepada mereka? Enggak, loh kok nggak, Anda nggak kasih? Saya kejar itu. Bukan saya bela semen lagi-lagi, fair aja mestinya. Kalau di situ dikasih, yang lain dikasih. Akhirnya Mbak Rono mencabut suratnya sendiri. Ini pendengar harus tahu kenapa ini saya sampaikan. Kita jangan parsial kalau mau mengambil kebijakan soal itu, karena sudah lama Mas yang ada di sana. Gitu. Dari tahun 95. 95 sudah ada penambangan. Jadi kalau kita bicara per hari ini, benar ada konstruksi pabrik semen di sana dan ada land clearing, itu kalau dipakai foto udara pasti sudah warnanya putih-putih gitu ya. Tapi yang penambangan juga sama ya, putih-putih gitu ya. Dan itu di luar area penambangan yang sekarang. Apakah itu legal, apakah itu ilegal, fakta itu terjadi sampai dengan hari ini. Ya. Nah, ini di keputusan Gubernur nomor 660.1/4 2016, PT Semen Indonesia diminta melengkapi dan menyempurnakan berkas adendum AMDAL RKL RPL. 16 pada 2017 sih Mas, nek SK-ne yang terakhir ya. Nah, ini di data saya 2016 ini. Nomornya benar kan Mas? Ya, nomornya benar. Tapi ini saya memang pengen tahu aja sebenarnya untuk menyempurnakan berkas adendum AMDAL RKL RPL itu maksudnya gimana? Ya. Jadi RKL itu rencana pengelolaan lingkungan, RPL itu rencana pemantauan. Jadi ada pengelolaan dan pemantauan Mas. Agar ketika kamu mau mengelola itu seperti apa, cara memantaumu seperti apa, agar kerusakan lingkungannya terkontrol. Ini omongan saya ya. Agar kerusakan lingkungannya bisa terkontrol. Kalau bilang nggak rusak, nggak mungkin mau dikeruk. Betul. Maka AMDAL ini kan dan analisis mengenai dampaknya. Ya. Jadi dampak yang boleh ditoleransi itu seberapa, gitu ya. Dan itu macam-macam Mas. Sehingga sampai macam-macamnya, itu para pakar itu punya
analisis contohnya ya Mas ya, dari aspek kebijakan. Ya. Maka ada subaspeknya kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pakarnya sendiri. Ini yang nilai pakar loh Mas. Terus kemudian dari sisi kesesuaian tata ruang dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, ada pakarnya Mas. Terus kemudian ini kita punya dokumen dari mereka, dari sisi teknis, kelayakan teknologi dan proses produksi semen. Teknologi yang digunakan apa? Itu dianalisis dan ini wow, orangnya aja hebat ini, Profesor Dr. Insinyur Bambang Pramudono dari Undip. Ini orang-orang yang memang capable untuk mengatakan itu. Ada juga kelayakan teknologi dan proses penambangan bahan baku semen. Ini ada Pak Dr. Ing itu apa Mas? Engineer Jerman ini ya, Ing ya. Dr. Ing, itu sekolah yang angel ya Mas ini kita ya. Arifuddin Idrus ini yang orang-orang penilai, dosen geologi Fakultas Teknik UGM. Hebat Mas. Lalu ada kelayakan sarana prasarana jalan dan transportasi, dampak terhadap ekosistem air bawah tanah. Ini ada Mas, dampak terhadap ekosistem dan air bawah tanah. Dokter Mas, Dr. Insinyur Heru Hendrayana. Ini dari geologi teknik UGM. Terus kemudian dampak terhadap ekosistem batu gamping, ada Mas. Dampak terhadap hidrologi, dampak terhadap komponen biota dan atau entitas ekologis. Profesor Dr. Anda Norma Afiati MSD PhD, guru besar biologi dari Undip. Yeah. Sosial, ekonomi dan sosial budaya, ada Sri Sulanjani dari KSW. Ini dia hitung juga sosialnya. Kesehatan masyarakat, Pak Anies, wah ini luar biasa ini, kemarin juga datang. Terus kemudian dari metodologi AMDAL, Mas, semua dinilai dan mereka pakar. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan ketika ada orang yang meragukan ini, para expert yang kemarin menilai itu bisa ditanyain, bisa saling berbagi data. Kan enak toh Mas, literasinya sama-sama banyak, dijadikan satu, terus kemudian orang bicara. Kalau tidak nanti kita tidak ada edukasi yang baik. Yeah. Jadi sebenarnya proses lingkungannya seperti itu, baik RKL, pengelolaan maupun pemantauan lingkungannya, dua-duanya sebenarnya bisa dipakai dengan data-data dan argumentasi yang ilmiah. Dan itu detail ya Mas ya. Wah Mas, aku nek maca mumet, itu pakai yang kimia tuh, rumus-rumus kimia. Gak, aku sekolahnya bukan IPA dulu kan. Maka kita pasrahkan sama mereka. Sampean sekolahnya apa? IPA? Dulu belum IPA Mas. Apa itu? Masih A3, A2. Oh, sampean A berapa? A3. Wow, podo ramudeng gitu. Ya anjir, betul. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dokumen adendum AMDAL RKL LPL ini berapa lama kira-kira? Kalau setelah kemarin kita mengeluarkan SK pencabutan per tanggal 16 kemarin malam, itu kita berikan kepada PT Semen. Mari saya sampaikan pada para pakar ketika kita berdiskusi, siapa tahu loh Semen tidak berminat kan? Ya. Rasidolah nenu gitu ya, bisa toh. Maka tergantung pada mereka. Tugas saya adalah melaksanakan perintah PK. PK-nya suruh cabut, tak cabut. Pada saat yang bersamaan saya juga mendengarkan pihak lain. Pihak pertamanya adalah penggugat, pihak kedua tentu tergugat, masing-masing punya kepentingan, ya. Terus kemudian sekarang sudah diputuskan pengadilan, saya melaksanakan, tapi ada kepentingan yang lain yang mesti didorong. Kepentingan yang lain apa? Ya Semen sendiri. Maka berapa lama? Terserah Semen. Kalau Semen mau cepat, kita berproses, kita akan cepat. Kalau kemudian Semen akan lama, ya lama. Kalau Semen itu tadi tiba-tiba malas rasidah gitu kan nggak jadi. Nah sekarang kita sampaikan Mas, saya sudah mendapatkan protes lagi. Oh, kenapa sih Ganjar ngotot? Gitu. Kenapa kemudian dia memerintahkan untuk mengurus kembali? Loh, saya perintahkan kalau mau kan, kalau nggak mau kan belum tentu kan. Ya terserah dia, wong dia punya kepentingan. Dan hakim itu tidak melarang. Sekali lagi ya, hakim tidak melarang. Bahkan ketika kemarin para demo itu minta nutup, nggak ada cerita nutup. Nanti saya bacakan Mas, statement para orang penting termasuk penggugat Mas.
yang mengatakan tidak nutup. Nah, akhirnya apa? Suatu ketika saya ngomong sama beberapa yang kontra, termasuk Gunretno waktu itu. Ya paling tidak kan umpama ada perbaikan-perbaikan atau apapun kita bisa diajak ngomong gitu. Nah maksud saya maksudnya aspirasi keterlibatan atau partisipasi itu bisa diajak ngomong, ditanyain. Ini loh mau ada seperti ini loh mau ada penilaian-penilaian seperti ini, menurutmu bagaimana? Kan enak. Nah saya minta ketika proses itu akan diperbaiki, PT Semen atau Pemrakarsa itu melibatkan masyarakat. Kalau kemudian yang dulu dilakukan pertemuan 100 orang di kecamatan sama kabupaten itu merasa tidak cukup, ya mari secara ilmu pengetahuan kita cari cukupnya berapa, agar kemudian orang bisa menjadi mengerti, ya ini cukup representatif. Sama kan yang kedua, ketika kemudian hakim menilai satu bukti penolakan 2501, kan 2501 nggak dilihat satu-satu oleh hakim. Apakah 100 dengan 2501 itu sama-sama representatif atau sama-sama tidak representatif? Ini soal saintifik yang bisa diuji. Kalau kemudian 100 daftar nama ketika dilakukan sosialisasi itu dulu ya, dari apa itu yang sosialisasi dulu? Kalau yang sosialisasi dulu itu siapa penyelenggaranya? Semennya, Pemrakarsa ya. Kalau Pemrakarsa melakukan sosialisasi itu terus daftar hadir 100 orang itu mas, kemudian di situ ada nama Ultraman, ada nama, saya balik ini ya, ada nama Ultraman, ada nama Power Rangers yang profesinya presiden menteri, ditulis di antara 100 itu, kira-kira geger nggak di depan yang kontra? Ya gitu. Lah aku yakin loh mas, itu meme-memenya banyak, mereka digebuki sampai entek ini. Ini hari ini menarik ini. Bayinya berapa jumlahnya? Sekarang ini ada yang mengaku bayi 60 atau berapa? Ada yang mengaku bayi, ada yang mengaku Ultraman itu. Hari ini nggak diperbincangkan, bahkan waktu debat televisi katakan, kenapa gubernur tidak membicarakan hal yang substantif, malah ngurusi yang seperti itu. Loh ini buktimu. Kenapa Pak Gubernur keras? Loh saya tergugat, posisi saya berhadapan dengan Anda. Begitu. Jadi saya dudukkan diri saya pada dua. Ketika saya menanggapi soal putusan ini, saya tergugat. Ketika kemudian saya harus mengambil kebijakan, oke, saya gubernur. Tapi saya kasih edukasinya melalui Sindo Trijaya ini bahwa ada seperti itu loh. Kalau dulu sosialisasi dilakukan oleh Pemrakarsa Semen Indonesia 100 orang yang datang, 5 namanya Ultraman, terus kemudian Power Rangers presiden menteri, bayi, copet terminal, gitu ya. Itu kira-kira apa yang akan terjadi? Itu udah habis Semen itu. Maka heran saya kok tidak ada yang mempersoalkan ini. Kalau saya persoalkan, dikatakan ini tidak substantif, enggak bisa, hakim ceroboh. Menurut saya hari ini pengawas hakim itu apa? KY. Mestinya komisi yudisial sekarang memeriksa ini. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Gitu. Kalau mau. Ya, dan kalau dengerin siaran kita pagi ini ya. Ya kan nanti ada streamingnya mas. Betul. Ngomong-ngomong Mas Ganjar juga sempat ketemu dengan ulama di Rembang dan katanya memang dari pihak ulama itu sendiri juga menginginkan agar pembangunan pabrik semen ini tetap berjalan mas. Enggak, bukan menemui ulama. Saya beberapa hari ketemu dengan Mbah Maimun. Oh, Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun itu mengatakan pada saya terbuka, Mas Ganjar yang minta semen Rembang ke sini itu dulu saya. Dia bilang gitu. Terakhir saya ketemu 2 hari lalu. Ada acara P3, saya datang, beliau menanyakan kembali. Sebelum itu saya ketemu beliau di acara Pak Presiden ketemu para ulama di Semarang ini. Beliau mengatakan itu. Sebelum itu lagi saya ketemu alumni pondok pesantren beliau di Sarang itu, alumninya ketemu di Sragen. Kebetulan ada saya, dan Mbah Maimun, ada Gus Yusuf, Gus Ipul, Saiful Yusuf, Ipul. Kita bertiga ngobrol satu kursi gitu. Mbah Maimun juga nanya ini tuh,
pokoknya semen harus ada, ilmunya ya gitu. Ini Mbah Maimun loh ya. Maka saya sampaikan kepada publik apa yang terjadi dari sisi historis. Maka saya bilang baik juga sih kalau yang pro dan kontra itu kan, kalau di kultur kita Mas ya, kiai sepuh itu sangat dihormati. Iya. Ya, biasanya orang monggo ngobrol gitu. Maka problem sosial tadi itu bisa diselesaikan juga enak. Biar tidak ada kerawanan sosial. Saya kan tidak nyaman Mas. Kawan-kawan yang di sana itu artinya yang kontra tiap hari di depan kantor gubernur. Sangatlah tidak demokratis kalau saya usir. Yeah. Mereka ingin menyampaikan, tapi menurut saya dengan keputusan ini harapan saya sudah cukup. Kawan-kawan sebaiknya kembali lagi di tempat masing-masing begitu. Dan yang kedua, saya sudah mulai dapat komplain Mas, karena speakernya keras sekali. Jadi mengganggu kiri kanan. Kan depan kita ada dinas sosial, naker, kejaksaan, ada kepolisian, perhutani, DPRD, dan memang kayaknya dipaske itu. Kalau truknya itu, pantat truknya membelakangi kantor itu, speakernya ngadep ke sana itu pas di ruangan saya itu. Jadi kayaknya memang sudah pas gitu. Jadi saya nggak enak kalau mau menyampaikan nanti dikira kita alergi kritik, kan nggak enak juga. Tapi maksud saya sama-sama tahu, karena kalau kita lagi rapat juga terganggu sebenarnya. Oke, apa nggak diusulkan untuk muter lagu-lagunya di Purple atau Metallica gitu Mas? Kemarin sudah ada dengan lagu-lagu yang menarik, dengan sholawat, tapi boleh, tapi aja banter-banter gitu. Band oke gitu. Kalau perlu malah nanti saya carikan tempat yang tidak di jalan, tidak di itu, biar mungkin agak lebih nyaman gitu ya. Kita kasihkan saja. Tapi teori demo yang pernah saya pelajari waktu kuliah dulu, memang harus perhatiannya harus lebih banyak. Saya dengar hari ini artis-artis beberapa akan datang gitu. Kalau mungkin ada di Purple, ada Metallica gitu, malah melu nyanyi ya gitu. Kira-kira. Nah, kira-kira ke depan ini Mas Ganjar, kalau penyempurnaan dokumen Adendum AMDAL RKL LPL ini sudah diselesaikan, bakal muncul pro kontra lagi nggak nih? Kalau saya meramal ya selalu ya kayaknya. Itu sikap-sikap yang kok sudah sejak lama Mas, sejak lama sikap-sikap itu ada dan berkembang dan terus kemudian berjalan menjadi sebuah sikap yang terus menerus. Karena gini, seandainya ini akan saya kurangi Mas. Akan saya kurangi karena begini, kalau seandainya nanti polemiknya yang mendengarkan ini akan kayak wis mengarah gitu. Maka saya mau bacakan Mas. Yeah. Sebenarnya apa sikap para pejabat? Pada saat rapat tanggal 14 Desember di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, kita press conference Mas. Saya bacakan. Ibu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyampaikan, untuk mengeluarkan cekungan air tanah ini, maka Pak Gubernur harus menulis surat kepada Kementerian SDM dan menetapkan kawasan bentang alam Kars. Padahal ini satu proses tersendiri gitu ya Pak ya. Dua, beliau menyatakan begini Mas, itu terserah Pak Gubernur mau pada batasan mana. Saya disuruh menentukan Mas, sebelah mana dan sebagainya. Karena ini tidak menghentikan yang KLHS, yang dilakukan KLHS yang sudah diplan, direncanakan oleh tim KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Ada tapinya, kata Bu Menteri. Untuk diktum SK Pak Gub yang tadi ditambahannya itu dengan AMDAL baru, yang catatannya AMDAL baru itu harus mempertimbangkan dan memasukkan unsur-unsur muatan KLHS yang secara urgen harus dilakukan rapid appraisal secepatnya. Ini beliau menyantumkan KLHS, tapi KLHS kemarin kita tunggu nggak hadir ya, hasil sementaranya mau dibuat nggak hadir karena menurut saya masih panjang. Ini agak nggak nyambung. Pertama menyangkut kawasan bentang alam Karsnya dan cekungan air tanah. Yang kedua pertimbangan segi ekologis ekonomis. Ini nggak mungkin dikerjakan waktu pendek, sedangkan saya harus memutuskan sesuai dengan batas waktu yang diberikan secara oleh hukum kepada saya karena saya harus menindaklanjuti putusan PK. Nah, ini yang terakhir, yang kelima yang menarik Mas dari Bu Siti Nurbaya. Sehingga pabrik tetap jalan. Saya ulangi ya, sehingga pabrik tetap jalan. Tetapi penambangannya harus mempertimbangkan sebagaimana yang dipersoalkan oleh masyarakat dan dalam dokumen pengadilan ini, maksudnya PK. Saya ikuti hari ini.
Yang kedua, ini ada 3 orang yang berkomentar yang menurut saya penting dan para pendengar harus tahu. Menteri BUMN. Dari Semen Indonesia harapannya supaya program kami di Rembang ini dalam pengoperasian pabrik semen ini dapat terus berjalan karena ini merupakan investasi pabrik semen yang paling besar. Dan kita sudah mengeluarkan hampir 5 triliun. Oleh karena itu harapan kami bahwa secara operasional pabrik semen ini tidak terganggu untuk melalui commissioning. Oh, maksudnya tidak terganggu selama proses commissioning. Yang ditargetkan sebetulnya adalah Desember 2016. Ya. Sudah mulai, tapi kita akan tunggu sampai bulan Januari 2017. Ini Bu Menteri BUMN. Dan tentunya kami sepenuhnya akan mendukung apapun alur-alur yang harus kita ikuti untuk menjaga sehingga semuanya bisa sepaham untuk dapat tetap mengoperasikan pabrik semen Rembang ini. Maka kalau saya perintahkan seperti itu, menterinya ini sanggup untuk mengikuti alur-alur yang ada. Ini disampaikan tanggal 14 Desember loh ya. Ini dari Bu Menteri BUMN, Bu Rini Sumarno. Nah sekarang dari KSP, Kantor Staf Kepresidenan, yang mewakili saat itu ada namanya Pak Abednego Tarigan. Pak Abednego ini dulu walhi, dulu dia penggugat. Penggugat kita Mas. Sekarang dia sebagai staf di kantor presiden, staf kepresidenan. Dia sampaikan gini, ini juga merupakan suatu perhatian buat kita. Untuk soal tutup menutup Pak, kami tidak punya pikiran untuk melakukan itu. Oh. Ini penggugat. Karena yang kami pikirkan itu adalah keberlanjutan lingkungannya. Clear ya? Dia tidak punya pikiran itu. Karena kalau sudah berbicara tentang berkelanjutan, itu punya konsekuensi keberlanjutan bisnis itu sendiri dan masyarakat itu sendiri. Ini penggugat, ini luar biasa kan. Lalu Pak Gubernur menyela, disela oleh Gubernur Jateng. Ini transkrip dari pembicaraannya. Bisnisnya tetap, saya tanya, bisnisnya tetap enggak? Gitu. Jawabannya, bisnisnya tetap. Selama mematuhi ketentuan hukum dan bisa kasih jaminan itu. Jaminannya apa? Ya syarat-syarat yang diberikan oleh Hakim PK. Terakhir, dia menyampaikan gini, kalau soal tutup menutup itu, tadi saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, dalam pertemuan warga dengan Presiden, tidak ada kata meminta untuk menutup. Termasuk sebelum dengan Presiden atau bertemu dengan saya, Mas Yanuar itu deputi dari kantor staf kepresidenan, ketemu dengan Pak Teten Ketua Staf Kepresidenan, gak ada permintaan menutup. Maka tak tulis abang-abang Mas, di bold. Nah ini saya sampaikan kepada publik, mudah-mudahan hari ini publik mendengarkan semuanya. Gitu. Oke Mas Ganjar. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, kita mesti rehat sejenak, dan buat Anda yang pengen ngobrol sama Mas Ganjar seputar tema kita tentang pro kontra industri semen Jawa Tengah, Anda bisa langsung sampaikan melalui telepon di 024 83 11 151, bisa juga melalui SMS di 0818 403 898. Tetap bersama kami dalam Mas Ganjar Menyapa. Dialog Gubernur dengan Masyarakat Jawa Tengah, Mas Ganjar Menyapa, dengan judul Pro Kontra Industri Semen di Jawa Tengah, akan kembali sesaat lagi. Hari gini masih ngumpetin informasi, udah nggak zamannya lagi. Sekarang eranya keterbukaan informasi publik. Siapa saja bisa mengakses informasi, apalagi kalau itu terkait sama pembangunan daerah. Segala kegiatan, kebijakan, pengambilan keputusan pemerintah, juga berbagai persoalan di Jawa Tengah ini bisa diakses masyarakat lewat warung informasi publik. Masyarakat bisa tahu info kegiatan harian gubernur lewat Twitter, mention aja @ganjarpranowo, bisa juga lewat email tanyagrupjateng@gmail.com atau ganjar_group@jatengprof.go.id. Bahkan kalau masyarakat mau bikin pengaduan, lewat SMS 0811 292 0200, www.laporgroup.jatengprof.go.id atau di rembukanjateng.info.
Saatnya mewujudkan keterbukaan informasi publik menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Boten korupsi, boten ngapusi. Kasih tahu yang lain juga ya. Permisi Suhu. Aduh, orang sini. Begini Suhu, saya tuh pengen bahagia banget. Kayak sosialita itu. Iya. Gampang punya mobil mewah, rumah mewah. Pokoknya yang bisa ngebahagiain saya. Itu kecil. Gimana caranya? Mandi kembang, bakar dupa, Kalau begituan, nggak ada untungnya. Iya, lu orang harus serbu BTN. Undian serba untung BTN. Hadiahnya makin melambung. Semua serba untung. Ada 1 rumah mewah, Rumah mewah? 2 Alphard, 16 all new Innova, 12 Avanza, 32 Yamaha Mio, dan ratusan hadiah menarik lainnya. Lo orang cukup buka tabungan, tingkatkan saldo dan perbanyak transaksi biar peluang untungnya makin tinggi. Asik, gampang dapat untung. Ingat ya, periode undiannya hanya dari 1 September 2016 sampai 31 Agustus 2017. Permisi Suhu, serbu BTN. Bank BTN. Sindotri Jaya FM, the real news and information. Kembali Anda ikuti Mas Ganjar Menyapa, dialog gubernur dengan masyarakat Jawa Tengah, dengan judul Pro Kontra Industri Semen di Jawa Tengah. Anda bisa berinteraksi langsung dengan Gubernur Jawa Tengah melalui nomor telepon 024 8311 151 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0818 403 898 atau mention ke Twitter @ganjarpranowo dan @Sindo3JayaSMG. Mas Ganjar Menyapa bisa Anda dengar di 898 Sindo Trijaya FM Semarang, 98,4 FM R2B Rembang, 101 Pas FM Pati, 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, dan 87,7 FM Suara Widuri Pemalang, serta live video streaming di stream.jatengprof.go.id. Acara ini didukung oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama lagi dalam Mas Ganjar Menyapa tentang pro kontra industri semen Jawa Tengah. Ini ngomong-ngomong udah jam 7.47, ini cepat banget kalau ngomongin semen ya. Benar kata Basuki, ngomong-ngomong soal semen itu pasti nggak akan berasa waktunya. Ya, Mas Ganjar, kira-kira apa sih dampak positif yang muncul dengan hadirnya pabrik semen Indonesia di Jawa Tengah ini, Mas? Ya, sebenarnya tentu ada investasi di situ, pasti menyerap tenaga kerja. Dan saya kemarin ngobrol dengan Bu Menteri BUMN, juga ngobrol dengan dirutnya, bahwa mungkin nggak semen ini memberikan satu nilai tambah kepada para masyarakat yang ada di sekitar situ. Desanya mungkin, atau bekerja sama dengan BUMDes, dengan BUMADes, Badan Usaha Milik Desa, dan Badan Usaha Milik Antar Desa. Sekarang lagi dibuatkan skim agar masyarakat ini bisa menikmati, jika pabrik itu nanti bisa berjalan di sana, masyarakat bisa menikmati hasil dari industri itu, dan kemudian itu tidak eksklusif hanya menjadi milik BUMN saja. Maka hari ini kita dorong, umpama di daerah itu saya mendapat informasi dari dulu air bersihnya sulit, sekarang dibuat, hari ini sudah ada, maka dia kira-kira dapat air bersih. Saya juga menyampaikan pada semen, CSR-nya daripada dipakai untuk membangun sembako dan sebagainya gitu ya, kan semen nih core bisnisnya membangun toh. Kenapa tidak membangun lebih banyak puskesmas? Kenapa tidak membangun lebih banyak sekolahan? Kenapa tidak membangun jalan-jalan desa lebih baik? Kenapa tidak memperbaiki saluran-saluran irigasi? Atau mungkin satu desa satu embung? Itu kan kecil Mas duitnya. Duitnya kecil itu.
Jadi kalau keuntungan diproyeksikan kalau puncak optimum produksinya itu sebulan bisa untung 50 miliar, kan kecil Mas itu Mas. Gayembung itu 1-2 miliar udah bagus banget tuh. Nah maksud saya nilai itu yang harus kita dorong. Cuma Mas, kita bicara untung tapi juga bicara rugi. Mereka yang concern betul sama isu lingkungan, karena semen itu memang ngeruk Mas. Ngeruk sumber daya itu adalah tanah yang ada di situ, gamping yang ada di situ, batuan yang ada di situ, maka pasti terjadi kerusakan. Itulah kontrol AMDAL tadi. Nah, bagaimana kemudian agar kerusakan ini juga dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan tidak parah Mas? Maka teorinya adalah di semacam apa namanya, reklamasi. Seperti reklamasi ya. Jadi kalau umpama sudah diketok Mas, itu diuruk meneh. Jadi teori dulu yang saya dengar dari mereka, di atasnya tanah, di bawahnya batuan, tanahnya diambil dulu di pinggir nanti dikeruk gampingnya sampai kedalaman tertentu yang tidak boleh menyentuh batas jenuh air gitu. Apa tuh istilahnya Mas? Transisi. Angel ya Mas. Itu sekolahnya kudu geologi Mas. Lah dari sampai itu begitu diketok tidak boleh menyentuh itu, udah toh ditimbuni lagi terus dihijaukan Mas. Sehingga itu kita harapkan nanti bisa menampung air baru. Ini teorinya dari para pakar. Nah kalau itu bisa, lingkungan bisa kita jaga. Nah problemnya sekarang, saya ditagih Mas Ganjar statement kemarin di media bahwa Anda akan melakukan moratorium pabrik semen. Surat sudah saya kirim kepada Presiden. Sudah beberapa waktu yang lalu. Ini baru saya omongkan hari ini di talkshow ini agar publik mendengarkan. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita bisa menjaga dari yang sudah ada ini dulu. Dan saya kira kebutuhan semen di tingkat nasional hari ini masih cukup. Nah, kalau itu bisa dilakukan maka menjaga antara kepentingan bisnis dan kepentingan lingkungan bisa bareng-bareng. Kalau kita umbar Mas, sekarang itu ada kurang lebih 12-an Mas yang sudah mengajukan pabrik semen. Lah ya bengep no. Enggak lah, saya bilang hati-hati. Maka waktu teman-teman menilai AMDAL yang di Kebumen ya, di Kebumen itu enggak memenuhi syarat yang enggak kita kasih izin. Yang di Wonogiri minta merubah tata ruang, nanti dulu. Ya kan? Ini kita sampaikan kepada publik secara terbuka agar berjalan. Sekarang di Pati lagi ada yang sedang berproses di pengadilan. Ya, kita tunggu aja sebenarnya reaksi yang pro dan kontra seperti apa, itu kan. Ya, sudah ada yang bergabung di telepon. Silakan. Pak Dwi Sasongko, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Iya, ini Pak Dwi dari Komisi Penilai AMDAL Jawa Tengah ya? Iya. Oke. Ada komentar-komentar tentang pabrik semen Indonesia ini Pak? Iya Mas, itu tadi saya mencermati dari samping Pak Gub itu benar sekali semua itu Mas. Jadi kalau dari sisi penilaian AMDAL itu, manakala secara keilmuan, secara regulasi tidak memenuhi syarat, ya pasti akan dihitung tidak layak. Kasus yang semen Gombong misalkan karena terkait dengan kawasan Jangar. Kemudian kasus yang di Wonogiri karena terkait dengan tata ruang. Lah yang kasus yang tadi baru dibahas oleh Pak Gub di Rembang itu kan, kalau merujuk keputusan PK itu juga ada aspek saintifik yang tidak dipenuhi di dalam dokumen AMDAL, sehingga pada sisi penilaian dokumen ya Pemrakarsa diharapkan bisa memenuhi perintah-perintah yang ada di dalam amar putusan. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan di sidang komisi itu ada 4 yang harus dipenuhi oleh Pemrakarsa. Tadi juga sebagian sudah disebut oleh Bapak Gubernur. Yang pertama terkait dengan tata cara sistem penambangan. Kemudian yang kedua keberlanjutan sistem aquifer atau air bawah tanah. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan solusi konkret untuk penyediaan air bersih dan solusi konkret untuk penyediaan air pertanian. 4 hal ini sebetulnya
secara teknis mudah untuk dipenuhi. Hanya bergantung kepada apakah secara teknologi tersedia. Ternyata secara teknologi ada, yaitu tata cara penambangan bisa dibatasi dengan penambangan horizontal dan vertikal, sehingga tidak akan mengganggu sistem aquifer air bawah tanah. Kemudian untuk yang kebutuhan air bersih juga kondisi faktual itu sebetulnya mereka kekurangan air, tetapi dengan rekayasa teknologi, dengan sistem pipanisasi, kemudian masuk secara kebijakan korporasi melalui CSR, itu bisa disiapkan suplai air bersih untuk penduduk maupun untuk kebutuhan irigasi. Jadi artinya secara teknis, secara regulasi, perintah pengadilan itu sebetulnya bisa dipenuhi melalui perbaikan dokumen. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, maka mestinya Pemrakarsa harus segera menuangkan di dalam perbaikan dokumen, dan tugas dari komisi penilai nanti akan menilai apakah layak atau tidak layak secara lingkungan dikaitkan dengan perintah pengadilan. Dan nanti rekomendasi dari KPA ini yang akan menjadi bahan masukan, pertimbangan dari Bapak Gubernur untuk memutuskan keputusan kelayakan lingkungan dan kemungkinan penerbitan izin untuk melanjutkan penambangan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Bapak, saya pengen tahu rekomendasi juga yang diberikan untuk kegiatan penambangan yang sudah berlangsung sejak tahun 95 ini seperti apa, Pak? Penambangan sejak 95, Mas. Ya, di Bukit Kendeng kalau nggak salah di situ. Kalau PTSI kan belum melakukan penambangan, Mas. Yang lain bukan di PTSI, Pak. Kan di situ memang sudah ada kegiatan penambangan, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Gub, Mas Ganjar, bahwa memang sejak tahun 95 ini sudah ada kegiatan penambangan. Nah, untuk aktivitas itu apa rekomendasi dari tim Bapak sendiri? Oh, iya. Ya, sejak 95-96 memang kemarin ada tim KLHS dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang melakukan pendataan. Jadi ternyata di daerah kawasan yang sekarang sedang didiskusikan itu ada sekitar 18 kiok dengan luas sekitar 240 hektar yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan lain. Dan tentu saja penambangan ilegal sudah banyak. Nah, ini yang spesifik dari aspek penambangan. Kalau penambangan itu dilakukan secara ilegal, maka pastikan bahwa ketentuan-ketentuan penambangan yang berkelanjutan tidak akan terpenuhi. Karena proses untuk menjaga keberlangsungan penambangan yang akrab lingkungan itu biayanya mahal. Mulai dari reklamasi, kemudian menjaga zero runoff, pasca tambang, dan seterusnya. Oleh karena itu, mesti dugaan saya, kalau banyak pengusaha ilegal yang menambang, berarti potensi kerusakan lingkungan sudah terjadi. Berikutnya lagi, kalau pemegang iup itu skalanya kecil-kecil, maka peluang untuk melakukan reklamasi pasca tambang, revegetasi itu juga kecil karena butuh biaya besar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan yang ditimbulkan oleh dampak kegiatan ilegal atau penambangan skala kecil itu biasanya mengkhawatirkan keberlanjutan sistem tata air dan seterusnya. Oleh karena itu, sangat ideal sebenarnya kalau ada perusahaan dengan iup relatif luas, dengan skala yang penambangannya memadai, dan mereka diberi kewajiban untuk melaksanakan tata cara penambangan yang berkelanjutan, yang menjamin keberlangsungan ekosistem, kemudian menjamin kebutuhan warga
lembaga dan seterusnya dengan catatan bahwa itu semua tertuang di dalam dokumen lingkungan yang mengikat secara hukum. Ya. Nah, dokumen yang mengikat secara hukum ini yang tidak kita temui pada kegiatan tambang ilegal maupun pada tambang yang skala kecil. Itu Mas, kira-kira tanggapan saya terhadap kegiatan yang sudah berlangsung selama ini. Baik Pak Dwi. Ya, matur nuwun untuk informasinya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, gimana komentar Mas Ganjar? Iya, beliau ini ahli AMDAL, ahli metodologi AMDAL. Pak Sasongko ini paham betul soal apa-apa yang ada. Maka sebenarnya untuk yang kontra pakar ahli, mau saya nggak usah berdebat dan marah-marah sama saya. Duduk yuk, ngobrol sama orang-orang ini. Ya. Dan ini belum pernah terjadi loh Mas. Ya. Ini terjadi waktu awal-awal kita mengundang Mbah Rono ya Pak. Yang kelompok kontra ada Mas Eko Teguh, siapa dari PN itu? Eko Teguh Paripurno kita hadirkan. Ya. Tapi karena tidak pegang data hari itu ya bicaranya nggak asik gitu. Dan para pakar duduk di situ. Dan yang menarik Mas, kemarin pakar-pakar ini ada yang pro, ada yang kontra, setengah pro, setengah kontra, kira-kira gitu kan. Ada yang kira-kira ini lari kemana, saya ikuti aja. Mereka bertemu, berdiskusi di UPN. Saya tonton rekamannya. Ya, wah ramai diskusinya untuk menentukan KLHS. Ini jagoan-jagoan, ini geolog-geolog hebatnya Indonesia. Wah berdiskusinya. Tapi saya suka karena kita tidak memberikan ruang kepada orang yang tidak ahli. Kalau mereka orangnya ahli dan bisa menjelaskan, kemudian mereka berdebat, kita nonton kan asik. Tapi masa saya ikut berdebat, terus saya ngaku seorang geolog, terus kemudian mengatakan boleh atau tidak boleh, ya udah gelan. Nah inilah yang disampaikan oleh Pak Sasongko tadi. Kenapa Pak Sasongko kok tadi ngomong ini masih bisa mungkin kalau syarat ini itu dipenuhi dengan cara begini, sehingga aturannya tidak dilanggar, teknisnya bisa dilalui, dan semua masih menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Itu beliau loh ya. Itu tim penilai. Beliau juga ikut menilai beberapa izin AMDAL yang dimintakan kepada kita, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Jadi beliau bisa ditanyain sebenarnya beserta beberapa teman yang tadi saya bacakan itu nama-namanya. Gitu. Jadi saya penjelasan Pak Sasongko ini bagus untuk masyarakat bisa belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kalau boleh urut-urutannya apa dan sebagainya. Gitu Mas. Baik. Di SMS sudah ada yang komentar juga, alangkah indahnya Pak Gub bentang alam Pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan konservasi, sebagai warisan anak putu. Biarlah sebelah timur Kendeng rusak dulu. Ini nggak jelas ini pengirimnya. Pokoknya ada yang ngirim inilah Mas. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya aspirasi boleh saja. Ya. Itulah yang kemudian kemarin tim KLHS turun. Dan seluruh untuk menyatakan itu bentang alam atau tidak, itu ada aturannya Mas. Dan ketika semen ini dibuat izin dikeluarkan tahun 2012, itu sebelumnya Pemprov juga punya KLHS ya. Sudah ada KLHS-nya. Ya. Dan aturan untuk menentukan daerah ini boleh atau tidak, waktu itu juga ada politiknya Mas. Putusan-putusan politik yang dinamis. Dulu ada jenis-jenis kars ya Mas ya, kelas-kelasan gitu ya. Sekarang tidak ya. Sekarang tidak. Itu juga keputusan politik. Maka teman-teman ini di Pemprov ini sebenarnya comply terhadap yang ada, mengikuti ketentuan yang ada sehingga tidak melanggar aturan. Ini hati-hati betul dulu teman-teman ini ketika memutus di tahun 2012 satu. Itu. Ya, ada yang bergabung lagi di telepon. Silakan. Selamat pagi Mas Gundatno. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, nggih. Mas Gun mengikuti obrolan saya dengan Pak Gub ini dari tadi atau baru aja gabung ini? Jarang mengikuti, belum mengikuti. Jadi ceritanya ini Pak Gub sudah
mencabut itu ya tadi. Oh langsung aja. Oh iya no. Monggo. Pokoknya ceritanya Pak Gup sudah mencabut keputusan apa tadi, Mas Ganjar? Enggak, ini mau tanya apa dia? Enggak, ini saya mau tanya beliau dulu malah sebenarnya. Enggak, dia suruh tanya aja. Oh gitu. Iya no. Mas Gun. Atau ini diundang berbicara oleh Iya. kita. Kita minta untuk kasih komentar. Oh, kasih komentar, silakan. Iya. Gimana kalau Mas? gitu Anda jelaskan kalau Anda minta. Nah, saya mau minta beliau untuk kasih komentar tentang kebijakan dari Mas Ganjar ini yang sudah mencabut keputusan sesuai amanah dari MK gitu ya Mas Ganjar ya. Nah, PK ya, PK. Nah, Mas Gun, ini sampai sekarang masih ada juga warga yang bertahan di kantor gubernur. Bagaimana ini Mas? Nggih, tasih wonten ngajeng gubernuran. Lah, niki kan kok diajak gabung terus Pak Ganjar nembe anu nggih, waktu teng radio. Lah sapa apa yang dibicarakan wae kalau dereng ngertos, tapi intinya tentang napa pencabutan izin. Niki kula kan nembe berita-berita sekane pripun mungkin kula nyuwun audiensi ben SK-ne jelas ngaten mergi nek tasih simpang siur kula mangken ngwehi tanggapan dadi ora kepenak ora ceteng. Mas Gun. Mas Ganjar mau kasih komentar? Monggo mengke diwaos mawon Mas Gun kali dulur-dulur unine SK-ne gubernur nggih. Nggih, ngoten mawon. Nggih, kula mangken nyuwun nganu nggih Pak, SK sing keluar nggih. Wah niku pun nggene publik kok sapa-sapa entuk pun beres niku. Oh, pun nonton nomor pripun napa sampun sedaya? Nek rencang-rencang sakniki mengke sing jari aja do demo gede-gedean niku arep maca koran. Sakniki koran sing paling gede teng mriki men headline. Dadi pun enten kabeh. Soale kula ngomongnya pun wingi sore. Nggih. Nggih, mboten napa-napa tapi bersangkutan langsung niki panci kula pengen ngerti langsung SK niki napa nomor pinten jeneng mriki sing ditampi dulur-dulur niki nembe berita lah. Mboten kula nyepelekke berita tapi nggih mestine saene wong niki kula teng ajeng napa kantor gubernuran mangken nyuwun dicaleske langsung lah dadi ben niki bener-bener sing resmi di napa sampaikan Pak Ganjar terhadap dulur-dulur Joyo ngaten. Nggih. Nggih digo kabeh wong sak Indonesia pokoke. Nggih, niki kanggo kepentingan Indonesia. Kula ngomong nyatakan bahwa kula dulur-dulur sadaya niki kan pengine panci nggih menapa nggih dalam rangka penyelamatan ngaten mawon. Jadi tapi nek niki mungkin saene kula nyuwun panci kula tenggo SK asline mboten kok asli ning iki nomor pinten mriki sing kula tampi berita-berita niki tesih draft nomor pinten dereng ceteng kula dadi khawatir dijaluki tanggapan banyak media niku. Nggih mengke saged diwaca dadi niki pencabutan niku SK niku SK Gubernur nomor 660.1/4 tahun 2017 tanggalnya 16 Januari 2017. Oh, ngaten. Nggih, niku tentang pencabutan keputusan Gubernur nomor 660 nomor 1/30 tahun 2016 tentang izin lingkungan. Kenapa kok sing dicabut 2016? Soalnya 2016 ingin nyabut sing 2012. Jadi urutan niku cabut ngono. Nggih. Nggih. Nggih, nek enten kan langsung Pak Ganjar ana nomere lah. Tapi mangken tetep kula nyuwun napa nggih, napa salinane, apa salinan, apa kopian, napa lah. Jadi resmi sing saking kula pribadi mungkin nyuwun secara tertulis jadi ben enak saya. Nggih niku kabeh iso diwaca kok beres kabeh wong iso maca. Nggih. Ngoten nggih. Salam go dulur-dulur. Nggih seger waras. Halo, Mas Gun, sampun? Oh, sudah pergi. Itu bisa di-upload atau? Iya. Ini mungkin sekedar informasi juga untuk para pendengar juga Mas Gun Ratno. Bentar, ini Mas, ini ada dari Biro Hukum. Itu Bu, kalau masyarakat ingin membaca gimana caranya? Memiliki secara fisik. Foto atau dibaca itu boleh? Oh dikasih aja ya.
Jadi kalau masyarakat ingin tahu, ingin membaca, gimana caranya? Kalau ingin tahu membaca, nanti kami di Biro Hukum itu silahkan untuk membaca, tapi tidak akan kami beri secara fisik. Oh gitu, nggih monggo. Nek ketemu Biro Hukum, ana diwaca. Oke. Bisa lewat koran, bisa dengerin radio kan, sebenarnya lebih enak lagi, Mas. Sebenarnya karena sifatnya SK itu apa ya, ke individu jadi gitu. Baik. Terakhir ini ada usulan Mbok Yo Semen Kedung Jati Grobogan dihidupkan dari 08132514 sekian. Ya itu urusannya sing ngusulke sing arep gawe pabrik kuwi wong ketok-ketok ya suwe banget ora dadi-dadi ya. Niku ora nek gegerane, niku ora digawe-gawe. Malah tekan saiki rakyate sing njaluk ya to. Baik, Mas Ganjar, karena waktunya sudah mepet sekali. Oke. Satu kalimat untuk menutup obrolan kita pagi hari ini, monggo. Kita harus menghormati semuanya. Pemerintah menunjukkan hari ini sebenarnya putusan PK itu kalau kita bicara 60 hari kerja sampai dengan 13 Februari ya. Tapi kita berkomitmen penuh. Waktu itu awalnya kita berpikir bahwa 60 harinya tanggal 17. Maka teman-teman bekerja lebih cepat, bahkan lebih cepat sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 16, Mas. Yeah. Nah, saya berharap, monggo nanti yang mau baca silakan baca ke Biro Hukum. Silakan membaca ke Biro Hukum, sehingga dari Biro Hukum nanti bisa menjelaskan, melihat kondisi yang ada itu, dan kepada masyarakat untuk yuk kita semuanya bisa duduk kok. Untuk yang demo terima kasih. Anda sudah menyampaikan aspirasi dengan kuat, dengan luar biasa. Tapi saya berharap betul dialog-dialog antara pabrik gitu kan, antara masyarakat pendukung dengan kontra bisa bareng-bareng. Tapi tolong, karena lama Mas, jadi saya kalau boleh speakernya jangan keras-keras. Syukur-syukur hari ini kemarin sudah saya putuskan hari ini bisa kembali tempat kerja masing-masing, biar kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain dengan aman, nyaman, enak. Itu aja Mas. Baik. Matur nuwun Mas Ganjar, sukses selalu kagem panjenengan. Dan demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada, Mas Ganjar menyapa dengan tema pro kontra industri semen di Jawa Tengah. Untuk Anda yang pagi ini menyimak 89,8 FM Sindo Trijaya Semarang, 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, 87,7 FM Suara Widuri Pemalang, 101 FM Paspati, 98,4 FM R2B Rembang. Kita akhiri obrolan kita pagi hari ini dan kita akan ketemu lagi dalam program Mas Ganjar Menyapa edisi berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Pras dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti dialog gubernur dengan masyarakat Jawa Tengah, Mas Ganjar Menyapa, dengan judul Pro Kontra Industri Semen di Jawa Tengah. Acara ini didukung oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai ketemu di Mas Ganjar Menyapa edisi berikutnya.